Kita berikan ucapan terima kasih lagi buat suami istri kita yang luar biasa sekali pada minggu pagi hari ini. Suatu kehormatan untuk saya bisa memperkenalkan sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yang dari Tangerang yang akan berkhotbah dan membagikan komuni pada kita hari ini, yaitu Pendeta Sahat Huta Galung dan istrinya Joyce. Kita hari ini beruntung ya bisa dapat sharing dari pasangan ini, pasangan yang sangat luar biasa. Kita udah kenal 25 tahun ya. Dan seperti Kaleb ya, 25 tahun semangatnya tidak pernah luntur. Ini adalah dua orang, satu pasang yang sangat menginspirasi. Mereka punya 3 anak, tiga-tiganya sangat mencintai Tuhan, melayani di Jemaat Tangerang dengan sangat luar biasa. Mengangkat banyak sekali ya pelayan-pelayan muda yang mempersiapkan generasi selanjutnya ya. Dan yang paling kita semangat adalah hati mereka yang sangat mencintai Tuhan. Kita 25 tahun kenal, ups and downs-nya tuh banyak sekali ya. Tapi Sahat dan Joyce tidak pernah mundur satu jengkal pun ya. Bukan karena belakangnya jurang ya, tapi karena mereka mencintai Tuhan dengan sangat luar biasa ya. Minggu lalu juga ada tantangan kesehatan ya, sebenarnya sampai Sahat nggak bisa datang ke Jakarta untuk meeting, tapi waktu kita tanya hari ini gimana, siap bro memberikan pelajaran di Menara Kuningan, wah selalu siap setiap saat ya. Hari ini kita sangat beruntung dan kita akan mendengarkan bersama-sama pendeta dari Dr. Sahat Huta Galung. Mari kita berikan aplaus. Amin. Thank you Pak Charles. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur karena Kau memberikan kami satu kesempatan baru untuk boleh menyanyi, memuji nama Engkau, menyembah Engkau, dan juga mendengarkan firman dan juga kesaksian. Dan biarlah semua pujian dan penyembahan kami dan juga hati kami boleh berkenan kepada Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah yang hidup, sehingga firman itu boleh hidup di dalam diri kami masing-masing, dalam hati kami masing-masing, sehingga bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Charles untuk semangatnya untuk saya dengan istri saya. Kita sangat bersyukur boleh mengenal saudara-saudari yang melayani Tuhan bersama-sama ya. Dan selalu satu sukacita kalau boleh datang ke Menara Kuningan, di tempat di mana saya dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang muridnya untuk bisa melayani Dia dengan segenap hati. Dan saya dengan istri mewakili Gereja Kristus di Tangerang juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya. Sekali lagi untuk Gereja GKD Kuningan, Gereja Jakarta yang ke-33. Wah, ini luar biasa. 33 itu angka cantik ya. Di mana murid yang dikasih Yesus ada 3, betul ya? Dan saya percaya salah satu jemaat yang dikasihi Jakarta juga adalah Tangerang ya. Selain daripada Bekasi dan Bogor dan juga Depok sekarang 3+1 yang berdekatan dengan Jakarta. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena melayani Dia itu bukan sesuatu hal yang saya bilang bukan satu hal yang mudah ya, tetapi juga bukan satu hal yang sulit. Jadi gampang-gampang susah. Apalagi kan tema kita di dalam bulan ini adalah tentang melayani Tuhan ya, in the Lord's service. Saya sangat bangga dengan semua orang yang melayani Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena setiap pelayanan kita itu sebenarnya dihargai oleh Tuhan. Semua pelayanan kita itu sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Dan pelayanan dari waktu ke waktu Tuhan terus tumbuhkan dan juga terus kembangkan. Dan kita melihat pelayanan demi pelayanan dilahirkan, bertumbuh dan semakin bertambah banyak. Bahkan di Jakarta sendiri, dari satu jemaat yang kecil, karena pelayanan mereka luar biasa, hari ini pelayanannya di mana-mana di seluruh Nusantara. Amin. Tadi kemarin sore saya bertemu dengan satu pasang pelayan yang pernah melayani di Papua ya. Saudara kita Agus dan Silvi. Mereka sudah melayani di Papua 24 tahun, ini luar biasa. Saya nggak nyangka, karena dulu saudari Silvi itu dibimbing oleh istri saya.
Nggak ada yang menyangka seorang yang lulusan dari Singapura, jurusan model, akhirnya mau mendedikasikan dirinya di dalam pelayanan, pergi ke Papua dan kena malaria. Tetapi dia terus mau melayani Tuhan. Bahkan sampai hari ini, saya lihat itu saya sangat bangga. Satu demi satu, contoh demi contoh. Mungkin pelayanannya bukan hanya di dalam mimbar, mungkin pelayanannya bukan hanya di dalam kemah, tetapi juga pelayanan di luar kemah. Amin. Saya percaya pelayanan tidak hanya harus di dalam pulpit, ya, di dalam mimbar ini. Tetapi saya percaya setiap pelayanan kita, dimanapun kita berada, itu penting di mata Tuhan. Tidak peduli apakah kita ada gelar atau tidak ada gelar. Karena di dalam minggu-minggu kemarin, saya percaya ya, pelayan-pelayan di sini telah membagikan tentang makna pelayanan itu sendiri. Bahwa pelayanan yang benar di mata Tuhan, bahwa kita semua ini adalah imam-imamnya Tuhan. Amin. Imam perjanjian baru, imamat yang rajani, inilah satu jabatan, satu gelar yang sangat spesial, sangat berharga, sangat luar biasa. Dan jabatan yang khusus, jabatan yang spesial, kita lakukan dengan pelayanan yang juga spesial. Amin. Gak mungkin dong orang dapat pelayanan terhormat, dapat jabatan pelayanan terhormat, tapi pelayanannya abal-abal, betul ya? Semakin jabatannya tinggi, berarti pelayanannya makin hebat. Sama kayak bangsa Lewi itu terdiri dari beberapa sub-sub suku. Dan salah satu sukunya adalah dari suku Harun yang diangkat menjadi imam. Dan pelayanan imam Harun adalah pelayanan yang paling spesial di antara pelayanan-pelayanan Lewi lainnya. Tetapi bukan berarti itu lebih hebat daripada yang lain. Artinya apa? Setiap pelayanan itu adalah penting ketika kita mau memberi yang terbaik. Amin. Saya sangat percaya dan saya berdoa kepada Tuhan. Di tahun-tahun yang akan datang, bahkan dari mimbar ini, akan lahir suara-suara kebenaran untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pelayanan yang benar untuk menceritakan. Kenapa? Karena ada banyak hari ini, terus terang, pelayanan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika orang melayani, mereka melayani dengan semangat. Bahkan kalau kita baca di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, di sana bercerita bahwa setiap pelayanan atau setiap persembahan yang berkenan kepada Tuhan direspon dengan apa? Api. Api adalah satu gambaran, satu personifikasi tentang power, tentang semangat yang luar biasa, bahwa Tuhan berkenan atas pelayanan-pelayanan kita. Ketika Harun mempersembahkan korban, dikatakan pada waktu pentahbisan imam, dikatakan Tuhan datang dengan api yang luar biasa menghanguskan persembahan itu yang ada di altar. Ini luar biasa. Bahkan penyertaan Tuhan, Shekinah Tuhan diisi dengan asap pada waktu siang, awan, kemudian api pada waktu malam. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini luar biasa. Kenapa? Karena tanda api adalah tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan berkenan. Tetapi api juga membuktikan bahwa orang-orang di dalam melayani harus juga semangat. Amin. Tidak ada namanya pelayanan ya begitu-begitu aja gitu ya. Pelayanan itu harus dimotivasi bukan karena apa yang ada di luar, misalnya karena keadaan, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang ada di dalam, yaitu Roh Kudus. Amin. Yang memberi motivasi kepada setiap pelayanan umat Tuhan, yang memberi motivasi kepada pelayan-pelayan Kristen adalah Roh Kudus. Dikatakan bahkan firman Tuhan yang didapatkan oleh setiap orang yang percaya dikatakan adalah api yang menghancurkan. Inilah keyakinan kita, saudara-saudari. Amin. Dan inilah yang saya ingin mau share hari ini, bahwa ada banyak api yang pernah terjadi di dalam perjanjian lama. Tetapi ada satu api yang dikatakan adalah api yang asing. Dan api yang asing itu adalah satu cara Tuhan untuk memurnikan setiap pelayanan yang mau diberikan kepada Tuhan. Dan saya berharap saudara-saudari, kita juga bisa mempelajari tentang ini sehingga kita bisa betul-betul mengerti bahwa pelayanan ini bukan hanya sekedar pelayanan kepada manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Amin. Dan saya percaya tujuan daripada pelayanan bukan supaya kita tidak orang pengangguran, supaya kita nggak kelihatan ngapa-ngapain. Tujuan pelayanan adalah untuk melihat Tuhan semakin jelas di dalam kehidupan kita. Kalau pelayanan kita membuat kita makin tidak melihat Tuhan dengan jelas, nah kita harus evaluasi. Jangan-jangan api pelayanan kita bukan api untuk Tuhan. Jangan-jangan apinya kita adalah api yang asing. Dan saya berharap ini akan membantu kita untuk bisa melihat lebih dalam lagi.
Mohon maaf suara saya agak serak ya. Karena memang kebanyakan konser. Karena nggak ada tiket untuk nonton Coldplay. Jadi kita konser sendiri di rumah. Oke. Kita baca firman Tuhan di Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan persembahannya, bukan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Ini ironis ya, mungkin saudara-saudari sudah pernah membaca ayat ini, saya tahu. Tetapi bagi saya ini sangat ironis di dalam pelayanan. Bayangkan saudara-saudari, kita ini punya hati, punya niat mau melayani Tuhan, betul ya? Dengan hati yang betul-betul, aku Tuhan, melayani lebih sungguh. Kita nyanyi, datang ke altar melayani. Ini juga dilakukan oleh anak-anak Harun. Tujuan mereka mau melakukan pelayanan. Banyak nggak di antara kita pernah melakukan pelayanan, pada akhirnya kita kecewa. Tapi ini bukan cuma kecewa yang didapat, mati. Ngeri nggak? Kalau kecewa sih masih bisa dipahami ya. Tapi kalau kita melayani di dalam Tuhan, melayani Tuhan, mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi malah Tuhan menghabiskan nyawa kita. Siapa yang gak kecewa? Lihat apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu, 4 anak Harun, membantu Harun di dalam pelayanan. Mereka sudah di training selama 7 hari. Bagaimana melakukan pelayanan yang benar sesudah Musa memberikan penjelasan di Imamat pasal yang sebelumnya. Kemudian di Imamat pasal yang ke-9 diceritakan bagaimana Harun mulai mempraktekkan selama 7 hari. Artinya apa? Mereka sudah katam dong, betul ya? Ini bukan main-main loh. Dan mereka nggak keluar dari kemah selama 7 hari. Dan pengurapan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi kepada Harun dan anak-anaknya. Di bawah pengawasan Musa, semuanya sudah berjalan selama 7 hari. Mereka melakukan prosesi pembakaran dengan benar. Mereka melakukan segala sesuatu dengan benar. Pada hari yang ke-8, sesudah itu, mereka melakukan persembahan. Dan Tuhan memberkati persembahan mereka. Tetapi kemudian dikatakan, anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya. Apa itu perbaraan? Perbaraan itu tempat api ya. Kalau misalnya kalau zaman sekarang ada dikasih asap-asap ya, itu perbaraan. Membubuh api ke dalamnya. Pertanyaannya, apinya didapat dari mana? Yang penting api, mungkin dia pikir ya, yang penting ada api. Serta menaruh ukupan di atas api itu. Untuk dibawa ke mezbah, dupa. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Kata dengan demikian menjelaskan bahwa ini adalah satu tindakan yang sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman. Nah, para ahli berdebat panjang tentang apa itu api yang asing. Mereka berdiskusi panjang lebar, apa itu, mengapa itu bisa begitu. Saya juga terus terang, kebetulan dalam bulan ini ministry kita lagi membahas kitab Imamat. Tapi terus terang Bapak Ibu ya, membaca Imamat adalah membaca kitab yang paling mudah. Amin. Mudah pusing maksudnya. Mudah pusing, terus terang asli. Saya baca ya, ini kayaknya nggak nyambung dengan ini. Ini kayaknya nggak nyambung dengan ini. Baca lagi, pindah lagi ke kitab Keluaran. Ternyata Keluaran menceritakan ke kitab Bilangan. Kitab Bilangan bicara lagi ke kitab Imamat. Imamat bicara lagi ke... Saya bilang ini, gue dikerjain dibaca Alkitab nih. Gak mudah loh untuk bisa memahami kitab Imamat. Makanya debatnya pun banyak. Tetapi dari apa yang saya baca, paling tidak saya menemukan ada 4 alasan ya, kemungkinan. Ini semua masih kemungkinan. Ya, yang harusnya melakukan itu adalah Imam Harun.
Karena dia kasih tahu sebelumnya, kemungkinan. Tetapi perbaraan seperti apa? Karena di bilangan waktu Korah dan kawan-kawan memberontak, mereka juga dikasih perbaraan untuk mereka makan. Tetapi itu juga mungkin untuk menghabiskan karena mereka salah di dalam melakukan perbaraan itu. Kemungkinan yang kedua, api jadi ambil dari tempat lain. Karena kita tahu di kemah suci ada dua mesbah, betul ya? Satu namanya mesbah dupa, satu namanya mesbah korban bakaran. Nah, yang menarik adalah TKP, ya, tempat kejadian perkara. Kedua orang itu matinya di dalam kemah atau di luar kemah? Waktu saya lihat, kemungkinan besar mereka matinya di luar kemah. Bukan di luar kemah, di luar, ya itu. Tapi masih di dalam kompleks tabernakel. Bukan di luar pintu gerbang kemah. Karena mereka memang nggak bisa keluar dari sana. Dari mana mereka ambil? Seharusnya api diambil dari dupa, mesbah dupa. Kemungkinan mereka ambil dari meja mesbah perbakaran. Yang ketiga, ini menarik. Karena ayat berikutnya, sesudah mereka mati, terus Musa katakan kepada Harun, kita nggak perlu baca semuanya di sini karena waktunya nggak akan cukup. Musa berbicara kepada Harun, jangan sedih, jangan ada yang kecewa. Kenapa? Karena Harun lagi shock. Tiba-tiba anaknya disambar, bukan disambar petir, disambar api. Hangus di depan matanya, jadi dia shock. Terus tiba-tiba Musa bilang, jangan sedih. Gimana nggak sedih? Shock, iya. Ayo, bawa dia keluar. Mayat-mayatnya dibawa keluar. Saking shocknya nggak ada yang bisa membawa kecuali anak daripada pamannya. Yang ngangkat kedua orang itu keluar. Tetapi kemudian ayat berikutnya berkata, janganlah kamu minum minuman keras. Kemungkinan mereka intoxicated. Kemungkinan mereka sedang mabuk, jadi salah campur. Mungkin ya. Yang harusnya kasih persembahan ini, akhirnya dikasih persembahan yang lain. Kemungkinan. Itu baru kemungkinan. Kita nggak tahu. Atau juga mungkin waktunya tidak tepat. Ya, karena ada pagi, ada juga sore, senja, pagi dan senja. Mungkin mereka bangunnya kesiangan, akhirnya siang ditaruh. Ya, saya nggak tahu. Tetapi Tuhan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak Harun itu adalah api yang asing, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Ini adalah satu peringatan, satu pemberitahuan kepada orang-orang yang melayani di altar, orang-orang yang melayani di tabernakel, orang-orang yang melayani di kemah suci. Jangan pernah melakukan pelayanan Allah dengan cara manusia, menurut pandangan manusia. Amin. Itu yang saya belajar. Ketika kita mempersembahkan pelayanan, ketika kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, jangan pakai dengan cara manusia. Karena hari ini kita bersinggungan dengan begitu banyak hikmat yang dibangun oleh manusia, sehingga bisa saja kita kehilangan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya sangat percaya, kebanyakan kita di sini hidup karena pengalaman. Sama seperti saya. Dan sangat terbuka dan sangat besar kemungkinan pengalaman itu berubah menjadi hikmat manusia. Bukan berarti pengalaman itu tidak selalu salah. Tetapi seringkali kita lebih mempercayai pengalaman daripada selalu kembali kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa api yang ada di altar tidak boleh padam. Amin. Saya melihat itu adalah bahwa hubungan dengan Tuhan tidak boleh berhenti setiap hari di dalam kehidupan kita supaya kita tidak lari kepada hikmat manusia. Apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu memberikan satu peringatan. Bukan hanya kepada para imam yang menyelenggarakan ibadah, tetapi juga bagi seluruh umat yang melihat kejadian itu. Buat mereka sadar. Dan saya percaya, itu juga adalah satu hikmat yang kita bisa pelajari hari ini. Ada satu buku, mungkin tahun 2013 yang lalu. Ya, ditulis oleh John MacArthur. Judulnya adalah Strange Fire. Mungkin teman-teman sudah pernah baca ini. Dia menceritakan tentang bagaimana pandangan-pandangan yang tidak otentik yang disebarkan yang menjadi strange fire. 2 tahun kemudian ada yang mengkomentari antitesisnya lah. Dia bilang bahwa apa yang diomongin oleh John MacArthur itu nggak benar. Kemudian ada lagi tahun 2018 menulis buku yang lain lagi tentang the real holy fire itu seperti apa, the authentic fire itu seperti apa.
Tetapi saya nggak akan membahas buku ini semuanya, saudara-saudari ya. Tetapi saya ingin mencomot sedikit ya tentang apa yang dijelaskan oleh John MacArthur sebenarnya. Kebetulan dia membahas tentang gerakan Pentakosta yang dimulai pada tahun 1900. Dia katakan bahwa gerakan Pentakosta begitu berkembang, bahkan ada orang mengklaim sekarang ini sekitar 800 juta orang simpatisan dan juga pengikutnya. Tetapi yang menarik, waktu dia membuat telaah historis tentang apa yang terjadi pada hari itu, pada saat itu, waktu Charles Parham meminta orang-orang untuk membuat kisah para Rasul 2 terjadi lagi pada generasi itu. Kemudian ada seorang perempuan bernama Agnes Ozman. Agnes Ozman itu mengklaim bahwa dia telah bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Kemudian diminta untuk ditulis tulisannya itu. Dan berdasarkan tulisan itu, mereka menyebar. Dan dalam waktu yang sangat singkat berkembang sampai lebih dari 20 juta. Nah, buku ini diterjemahkan dalam bahasa Mandarin beberapa tahun yang lalu. Kenapa dia terjemahkan dalam bahasa Mandarin? Karena tulisan yang ditulis oleh Agnes Ozman itu, dia meminta orang-orang China untuk mengartikan isi daripada tulisan itu. Dan orang-orang Cina bilang, kita nggak ngerti ini maksudnya apa. Jadi mereka ketawa. Bayangkan saudara-saudari. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu, tetapi kenyataannya adalah ada banyak orang melakukan pelayanan Allah bisa dengan cara manusia. Dengan menurut pandangan manusia. Sehingga kita bisa kehilangan konteks yang benar tentang api itu. Mungkin kita bilang begini, buktinya kalau ada api yang asing harusnya langsung mati dong seperti Nadab dan Elihu. Saya mau kasih tahu saudara-saudari, kasih karunia Tuhan sangat luar biasa. Hatinya Bapak sih langsung gitu ya. Ini kurang ajar, betul ya? Tapi Yesus bilang, jangan. Seperti kalau bapak-bapak sama ibu-ibu lagi berantem sama anak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi berantem mau pukulin si anak. Biasanya ibu yang pasang badan, betul ya? Bunuh aku. Karena papanya lagi emosi mau pukul si anak, tiba-tiba mamanya bilang, jangan, bunuh saya aja, pukul saya. Kalian tahu saudara-saudari, ini yang dilakukan Yesus. Setiap saat ketika kita berdosa, ketika kita mempersembahkan api yang asing kepada Tuhan, melakukan pelayanan secara salah, tetapi Yesus panjang sabar. Baru-baru ini kita lagi berdiskusi tentang satu ayat firman Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa ya. Karena mindset kita tentang Tuhan hari ini adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang pemarah. Kalau kamu berdosa habis kamu dihajar. Makanya banyak orang malu dan gak mau mengakui dosa, betul ya? Karena mereka pikir kalau saya ngaku apa kata dunia. Saya nggak disimpan aja supaya Tuhan gak murka. Dia pikir dengan menyembunyikan dosa Tuhan gak akan ngelihat. Sebagaimana manusia tidak bisa ngelihat, tetapi saya mau kasih tahu saudara-saudara, Tuhan melihat bahkan niat hati kita. Amin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kan sebelumnya Tuhan bilang kepada manusia itu, kalau kamu melanggar ini, kamu akan mati. Singkat cerita, Hawa kan memakan buah terlarang. Kemudian akhirnya malu dan sembunyi. Dikatakan pada satu sore, Allah datang berjalan-jalan di taman dan bertanya, apa? Adam, kamu di mana? Apa artinya kata di mana itu? Dulu kalau saya membaca itu, iyalah, Adam kan sembunyi, nggak kelihatan sama Tuhan. Pertanyaan saya, benar nggak sih itu? Saya nggak percaya, itu nggak mungkin Tuhan nggak melihat mereka, kan? Tetapi kenapa Allah menggunakan diksi di mana? Di mana kamu? Emangnya Allah itu kekurangan kata untuk mengatakan di mana? Tapi itu kita dalami, itu kita diskusikan. Saya menemukan satu hal yang sangat menarik. Kata di mana mengindikasikan betapa dekatnya Allah dengan Adam dan Hawa. Ketika manusia berdosa, Allah tidak pernah berdosa. Allah itu suci, terpisah dari dosa. Ketika manusia jatuh kepada dosa, jatuh di dalam dosa, pada saat itulah manusia terpisah. Ada satu kesedihan, ada satu ratapan yang dialami oleh Allah pada hari itu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia, dia ingin membentuk satu keluarga.
Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia terpisah dari dia. Allah terpisah daripada manusia. Dan dia menangis dan dia berkata, where are you? Kok kita nggak sama-sama lagi? Kan kita selalu sama-sama. Adam, Hawa, where are you? Itulah hati Tuhan. Ketika kita berdosa, saudara-saudari, yang paling sedih itu Allah. Dia kan bertanya kepada kita, Sahat, where are you? Kamu di mana, Sahat? Dia bukan mau marah, dia sedih. Allah kita yang mengasihi itu sedih atas dosa-dosa kita. Dia nggak langsung membuat kita, kamu memang kurang ajar, nggak peduli, nggak menghormatin orang tua, anyah kamu dari hadapanku. Nggak begitu. Itu berhubungan dengan kebebalan manusia, iya. Tetapi pada saat Adam jatuh dalam dosa, pertanyaan Tuhan yang pertama, where are you? Kok kita nggak bareng-bareng lagi? Kok masa-masa indah itu berlalu begitu aja? Di mana doa-doa kamu? Kok nggak ada connect sama saya lagi? Kok nggak panggil saya lagi? Tuhan berbicara kepada kita every single day. Amin. Kalau ada orang berkata, kenapa sih gereja ini selalu meminta orang satu setiap hari? Kenapa sih? Di tempat saya kagak tuh. Mereka bilang terpulang kepada pribadi, lepas pribadi. Kenapa gereja ini aneh ya? Maksa orang, khotbahnya juga dari panggung ya selalu apa? Satu saudara-saudari. Jangan lupa hubungan dengan Tuhan, amin. Saya sangat percaya. Melakukan pelayanan Tuhan dengan cara Tuhan kadang-kadang tidak disukai oleh manusia. Melakukan pelayanan Tuhan menurut apa yang Tuhan mau kadang-kadang tidak cocok dengan apa yang manusia mau. Di 2 Korintus 11 ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini adalah keluhan daripada Paulus, murid Kristus. Dia bilang, where are you? Kenapa? Kenapa kamu sabar? Ya, kata aneko itu artinya toleran. Kenapa kamu udah tahu itu nggak benar, masih toleran? Masih walk together, masih bear with them. Kenapa? Dia bilang. Karena menarik. Buku ini sebenarnya ini bukan buku yang pertama. Ini adalah buku yang kemudian dari John MacArthur. Termasuk inilah orang yang menurut saya adalah orang yang sangat-sangat getol, berdiri tegak untuk ngomongin tentang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dulu saya pernah membaca bukunya Charismatic Chaos. Dan ada buku-buku yang lain sebelum itu. Tetapi pertanyaannya adalah, yang lain bagaimana kalau kita mau berbicara kebenaran di dalam Tuhan? Kalau kita mau berbicara kebenaran di dalam kasih. Karena Paulus juga mengeluh hal yang sama kepada orang-orang yang di Korintus. Dia bilang, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Karena ada 3, kalau saya lihat dari apa yang Paulus katakan di sini, ada 3 api-api yang asing dalam pelayanan ternyata. Orang menceritakan tentang Yesus yang lain. Orang menceritakan tentang roh yang lain, memberikan roh yang lain. Dan juga orang memberikan Injil yang lain. Dan banyak orang Kristen hari mengaku Kristen. Sabar saja. Ya, itu namanya oikomentakalism. Wah. Kan kita semua satu di dalam Kristus. Dan bahkan kalau orang mulai menentang, mereka bilang, kamu menentang Yohanes 17, bahwa seluruh umat harusnya menjadi satu. Tetapi di kitab Galatia dikatakan, apakah dengan aku berbicara kebenaran, saya menjadi musuhmu? Bahkan di kitab yang lain dikatakan, di kitab Galatia juga di ayat yang lain dia bilang, justru dengan adanya perpecahan akan nyata siapa di antara kita yang tahan uji. Amin. Tuhan mau setiap kita di sini, ketika kita melayani dengan benar, jangan persembahkan api yang asing kepada Tuhan. Tapi kita perlu belajar,
untuk bisa identifikasi. Supaya kita nggak sembarangan, saudara-saudari. Ketika kita melakukan pelayanan kita, betul-betul pelayanan kita adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan pelayanan kita pun membuat kita bersuka cita, karena kita tahu pelayanan itu adalah untuk kemuliaan dan juga sukacita bagi Tuhan dan kita sendiri. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Saya lihat salah satu tagline, salah satu ajaran. Ketika orang berbicara tentang Yesus yang lain, Tuhan berbicara kepada saya. Di Matius 24 ayat 23 sampai 24 dikatakan, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Mengenal Kristus bukan hanya mengenal perbuatan Kristus, tapi juga mengenal pribadi Kristus. Amin. Ada banyak orang hari ini langsung mengidentifikasi Kristus hanya berdasarkan perbuatan Kristus. Pertanyaan saya, bisakah perbuatan itu direkayasa? Oh, sangat bisa. Tetapi personality nggak mungkin bisa direkayasa, betul ya? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sejak saya belajar mempelajari firman Tuhan, saya belajar bahwa firman Tuhan nggak bisa direkayasa. Tetapi bisakah diceritakan Yesus yang lain? Mesias yang lain? Juru selamat yang lain? Yesus sendiri berbicara tentang itu. Dia bilang, kalian tahu nggak akan muncul orang-orang yang mengaku-ngaku saya Yesus. Saya sudah dikasih tahu oleh Yesus. Yesus berbicara kepada saya. Saya pernah ketemu dengan Yesus dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan orang-orang berbondong-bondong mengikuti itu. Saya nggak tahu kalau hari ini Pak Harlem ngomong ya, Yesus kemarin berbicara kepada saya. Mungkin minggu depan kehadiran di sini akan penuh. Mungkin ya. Atau yang ada di sini pada nggak datang semua. Tetapi yang hadir adalah orang yang berbeda. Yang senang. Yang namanya Yesus yang lain. Orang suka Yesus yang lain. Apa itu Yesus yang lain? Saya sangat percaya. Yesus yang sejati membawa orang kepada pertobatan terhadap dunia. Tetapi Yesus yang lain membawa orang kepada persobatan dengan dunia. Agak slip satu huruf. Amin. Kan seringkali salah-salah kata, kan sering terjadi kan? Sehingga apa? Gampang sekali kita ikut Yesus yang lain. Kenapa? Karena kita mau relevan dengan dunia. Hari ini gerakan relativism sangat kuat di dunia. Orang nggak mau yang namanya kebenaran absolut. Orang nggak suka. Yang namanya kebenaran itu relatif. Menurut keyakinan pribadi, lepas pribadi. Bukankah itu membuat kita jadi bersahabat dengan dunia? Kemarin waktu pertemuan di dalam Piwa Nusantara ya, mereka kasih tema, ketika namaku dipanggil. Nah kira-kira judulnya, subjudulnya tentang apa? Mereka bilang, wah ketika kita memuji Tuhan. Saya bilang, itu nama kita nggak akan dipanggil kalau memuji Tuhan Bapak Ibu, saya bilang. Nama kita dipanggil waktu apa? Tiba-tiba ada satu ibu-ibu. Ya waktu kita matilah, begitu. Yang lain langsung ngelirik gitu ya. Saya bilang betul. Apakah kematian menakutkan saudara-saudari? Mereka bilang haleluya, tidak. Oh haleluya, luar biasa. Ketika nama kita dipanggil, apakah kita betul-betul bisa siap akan panggilan itu? Persobatan dengan dunia memberikan kita kelegaan untuk mengatakan, kamu kan sudah percaya Yesus, it's okay. Yesus itu baik. Semua orang yang ada di tempat itu semua pengen masuk surga semua. Nggak ada yang nggak mau masuk surga. Kalau kita tanya kepada semua orang pengen masuk surga, betul ya? Tetapi pertanyaannya bukan apa kita mau masuk surga. Pertanyaannya ini kita ini musuh dunia atau sahabat dunia. Kenapa? Karena cara pikir dunia sangat berbeda dengan cara pikir Kristus. Waktu kita pulang pelayanan tadi malam, kita satu mobil dengan satu orang yang sedang belajar Alkitab. Dia seorang yang aktif di dalam pelayanan di tempat yang lain. Tapi dia sudah datang beberapa kali. Dia keluarkan satu statement yang menurut saya menarik. Sambil saya nyetir, sebenarnya dia ngomong sama anak saya, tapi saya dengar. Saya ngobrol dari depan, dia duduk di belakang. Dia bilang, Om, dia bilang terus terang, saya merasa, dia bilang, saya kan aktif di dalam melayani. Saya rajin loh baca Alkitab.
rajin saya merenungkan firman. Tapi somehow ada yang stuck di dalam diri saya. Ada yang stuck, kayaknya nggak nyambung nih. Saya nggak nangkep nih. Maksudnya apa? Karena waktu saya datang ke tempatnya Om di dalam komunitas, dia bilang, saya berasa hati saya yang satu bilang, this is the place I belong to. Tapi saya kan ada di tempat lain. Jadi setiap kali saya membaca Alkitab, setiap kali saya merenungkan firman, saya merasa ada yang salah. Dan itu mengingatkan saya tentang Yesus yang sejati. Siapa yang pernah melihat Yesus hari ini? Nggak ada, betul ya? Tetapi Yesus meninggalkan satu jejak yang nggak mungkin bisa disembunyikan. Yaitu apa? Gerejanya. The church. Gerejanya adalah tubuhnya sendiri yang ditebus dengan darahnya. Dan itu direpresentasikan di seluruh dunia. Dan semua orang bisa melihat dengan sangat jelas. Makanya itu Yesus katakan, sebab kerajaan Allah ada di antara kamu dan kamu bisa melihat. Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Kita bisa lihat tubuh Kristus, Yesus yang sejati ada di dalam gerejanya. Amin. Di mana gerejanya? Saya percaya itulah saudara dan saya. Amin. Saya percaya itu adalah kita. Dan waktu saya berespon kepada perempuan itu, dan saya bilang, mungkin kamu lihat di dalam komunitas. Nah itu dia Om. Aku lihat komunitas ini beda sekali. Ini pandangan orang luar ya, bukan pandangan dari dalam menilai orang dalam. Kalau orang dalam menilai orang dalam biasanya agak beda, betul nggak? Agak beda-beda tipis lah. Tapi kalau orang luar melihat kita, melihat orang yang ada di dalam jemaat, itulah yang saya alami tahun 93. Pada satu malam saya datang ke persekutuan ibadah seperti ini. Orang yang pertama menyapa saya adalah seorang perempuan. Dan dia keluarkan satu pernyataan. Dia bilang, halo, selamat datang. Kamu brother bukan? Dia bilang, iya saya brother. Karena saya pikir brother artinya laki-laki kan. Nah, iya dong, bahasa Inggris saya nggak kurang-kurang lah ya. Saya brother, saya bilang. Begitu dia bilang, begitu saya bilang saya brother, dia langsung kasih hak. Ada dua pemikiran. Ini hangat sekali atau apa? Yang kedua, gereja setan. Karena hari itu lagi rame. Kalian tahu siapa yang saya berkomunikasi dengan orang-orang banyak. Tiba-tiba ada seorang yang badannya kecil tapi suaranya kencang. Datang sama saya. Halo, nama saya Win. Saya bilang, oh ya, saya Sahat. Saya bilang, pas lagi kebaktian. Yang kompak ternyata yang nyalamin saya itu. Dia pakai kaos kuning, saya ingat sekali. Dan dia khotbah dengan api yang luar biasa. Disitulah pertama sekali saya melihat, gila ini komunitas. Beda. Sebelumnya 3 bulan saya nolak untuk mempelajari firman Tuhan. Karena saya dikejar-kejar terus sama orang yang pengen ngajar saya Alkitab. Saya pergi ke sini, dia pergi ke sini, saya pergi ke sana. Satu kali kita pernah janjian belajar Alkitab di satu warung. Ya. Yaudah, yuk, boleh, deal. Terus saya pergi ke warung itu, saya lihat dia udah duduk dan lagi menunggu dan buka Alkitab. Dia lagi nggak sabar. Begitu saya lihat dia, saya kabur. Saya stres. Saya bilang, ini ajaran apa ini? Jangan-jangan ini sesat ini. Itulah paradigma saya pada waktu itu. Tetapi itu tahun 93 saudara-saudari. Dan saya stuck on GKDI sampai hari ini. Tapi bukan karena dijebak, bukan karena dijerat, bukan karena skema. Amin. Tapi saya lihat, karena saya melihat Yesus yang nyata di dalam. Apa yang kita lihat hari ini Yesus yang lain? Gak perlu pakai foto Yesus di rumah kita, baru itu Yesus yang benar. Itu loh Yesus yang benar. Mungkin kita merasa, kalau ada yang gondrong hari ini, dan pakai kasutnya diikat-ikat, oh itu baru Yesus. Kita terjebak. Dan banyak di antara kita berpikir bahwa gereja yang sejati itu adalah ibadah 2 jam saja dalam 1 minggu. Saya mau beritahu saudara-saudari, gereja yang sejati kamu gak bisa nilai hanya dari 2 jam saja. Hari ini banyak orang merekayasa ibadah dan merepresentasikan bahwa itu adalah gereja. Direkayasa hanya untuk 2 jam saja. Sekarang udah turun 1 jam saja.
Besok turun lagi 45 menit saja. I don't know. Tapi menilai satu tubuh Kristus, menilai satu Jesus yang sejati adalah melihat Yesus 24 jam sehari. 7 hari dalam satu minggu. Di dalam keluarga. Di dalam komunitas. Di dalam pergaulan pribadi. Lepas itulah yang Yesus pengen dilihat, saudara-saudari. Makanya dia bilang, tubuhku ini saya bayar dengan darahku sendiri. Dan saya sucikan, saya mandikan dengan firman. Supaya tidak ada kerut atau cacat atau yang serupa itu. Supaya gereja menjadi cemerlang di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, gereja ini selalu mengajarkan firman, firman, kebenaran, kebenaran, kebenaran. Bukan hanya kesaksian, sukses dan yang lain-lain. Kenapa? Karena sukses bisa direkayasa dan itu akan habis begitu saja. Ada masanya kita kaya, ada masanya kita miskin. Ada masanya kita diberkati, ada masanya kita kurang diberkati, tetapi adalah satu cara Tuhan untuk membuat kita diberkati secara rohani. Itu maksudnya adalah Yesus yang sejati. Amin. Apakah roh yang lain itu? 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di dalam dunia roh, kebetulan saya pernah quote in quote mengalaminya. Satu hari ada seorang bapak bilang, ini gereja ini jangan gereja daging-daging dulu lah. Maksudnya apa Pak? Ini kayaknya roh-rohnya nggak kelihatan ini. Waduh. Dia bilang ini gereja daging-daging. Itu istilah yang baru saya dengar. Tapi banyak orang pengen manifestasi yang kelihatannya supranatural, bahwa itulah kehadiran roh. Saya selalu percaya, perbuatan selalu bisa direkayasa. Tapi personality, kamu gak akan bisa duplikasi. Itu otentik di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus bisa mengerti. Karena roh-roh lain, menerima roh-roh lain, itu sebenarnya sangat bisa dinilai dengan otentik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya di 1 Korintus pasal yang 13, 12 atau 14 dikatakan, ada namanya karunia untuk membedakan roh. Kenapa? Karena pada saat itu ada banyak sekali roh-roh yang ada di Korintus. Saya percaya sampai hari ini pun masih banyak roh-roh. Betul ya? Karena di mana ada udara, di situ ada roh. Ada roh-roh jahat di udara, dia bilang ya. Saya sangat percaya bahwa kita nggak pernah bisa melihat roh kecuali perwujudannya, manifestasinya. Roh-roh lain terwujud dalam pengaruh-pengaruh, hikmat, kuasa, pola pikir yang berlainan dengan Kristus. Tujuannya apa sih sebenarnya tujuan daripada roh-roh itu? Tujuannya adalah untuk memfitnah kebenaran dengan cara yang licik. Liciknya itu macam-macam. Liciknya bisa seperti ular. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Kita harus cerdik seperti ular, tapi juga tulus seperti merpati. Roh-roh dunia, roh-roh jahat, roh-roh yang lain, mereka licik seperti ular, tetapi juga bodoh seperti merpati. Nah sekarang orang bertanya, kalau orang masuk di dalam marketplace, kalau kita nggak mau ikuti cara orang dunia, bagaimana bisa Pak? Roh-roh dunia udah menguasai, jadi kita harus ikut cara-cara dunia. Tidak. Yesus memberikan satu prinsip di dalam melayani di marketplace. Dia katakan, kamu harus seperti domba di antara serigala-serigala. Oleh sebab itu, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan licik seperti ular dan bodoh seperti merpati. Sekarang kalau kita adu, orang cerdik dan tulus diadu dengan orang licik dan bodoh, menang siapa? Ya orang licik dan bodoh lah Pak. Enggak pun salah paham. Saya sangat percaya orang cerdik dan tulus itu yang akan memenangkan peperangan di dunia. Amin. Saya sangat berharap bagi kita di sini, orang-orang yang bekerja di marketplace, yang kamu bergumul setiap hari, mintalah roh hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti merpati. Amin. Satu hari ada orang datang sama saya, dia pengen berpartner, kerjasama dengan saya. Dia bilang, Pak, gini Pak, pokoknya saya sama Bapak gak usah khawatir, pokoknya cuan nih Pak, untung, gak usah khawatir. Ya, sebutlah, misalnya namanya Mr. X. Si Mr. X ini, gue udah tahu kelemahannya, pokoknya kita kerjain aja, gak apa-apa, karena ini yang bikin masalah sama kita. Kasih saya yang beresin, pokoknya Bapak tenang aja, untung deh pokoknya Pak. Nah saya mau tanya, kalau Anda ingin bekerja sama dengan orang yang seperti ini, kalian akan deal gak dengan dia untuk kerjasama?
Kalau saya nggak akan. Betul ya? Kenapa? Karena kalau dengan orang lain aja dia bohongin, gimana dengan kita? Mungkin dia akan tawarkan kepada kamu untung yang jauh lebih besar. Makanya dengan siapa kita berpartner sangat penting, saudara-saudari. Amin. Jangan kita salahkan keadaan, jangan kita salahkan yang lain. Mungkin kita kurang cerdik, mungkin kita tidak tulus, mungkin kita hanya fokus kepada hal yang duniawi dan kita pikir yang penting untung. Karena di dunia kan goalnya untung, supaya perpuluhan saya bisa beres dan juga spekon saya bisa lunas. Tuhan juga nggak suka itu. Karena Tuhan mau kita benar di dalam pemikiran-pemikiran kita. Tetapi roh-roh dunia itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga adalah Injil yang lain. Nah ini mungkin yang paling sering. Tapi kita sering kali tertipu. Di Roma 10 ayat 1-3 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka bukan kurang giat, mereka sangat giat. Tetapi mereka nggak punya pengertian yang benar, saudara-saudari. Itu yang membuat Injil yang lain makin tersebar. Dulu saya percaya, baptisan tanpa pertobatan itu oke. Yang penting sudah dibaptis. Yang penting dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah keyakinan saya. Tetapi waktu saya mulai melihat Injil yang sejati, saya menemukan itu ada banyak ayat berbicara tentang baptisan. Tetapi ternyata bukan atas namanya yang menjadi esensi daripada baptisan. Tetapi apa yang mendahului pembaptisan itu yang lebih esensial. Karena itu persis gambaran daripada kemah suci, saudara-saudari. Sebelum orang masuk ke tenda, mereka harus lewat korban bakaran, betul ya? Kemudian ada bejana pembasuhan. Kemudian mereka masuk ke ruang suci dan kemudian masuk ke ruang maha suci. Waktu saya melihat itu, Tuhan gak sembarangan mendesain satu gambar, karena konsep ini dikatakan itulah gambaran di surga. Dan blueprint daripada kemah itu sebenarnya sudah ditaruh di surga dan digambarkan di dalam gereja Kristus. Amin. Jemaat Kristus diberikan gambaran, karena itulah orang-orang nanti yang ada di dalam kemah abadi. Pembakaran itu adalah sebuah pertobatan. Mesbah pembakaran adalah pertobatan kita. Kemudian masuk ke dalam bejana pembasuhan, itu adalah pembersihan kita. Bagaimana kita ditebus oleh darah Kristus, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Untuk bisa seseorang itu dibaptis, mereka perlu bertobat. Terus bagaimana dengan orang yang di sebelah kanan Yesus? Kan dia nggak dibaptis, tapi Yesus bilang, hari ini bersama-sama dengan saya di Firdaus. Sangat jelas, saudara-saudari tahu, bahwa orang yang di sebelah kanan Yesus belum berlaku hukum pembaptisan. Karena Yesus sendiri yang menjadi satu-satunya korban bagi kematian rohani kita. Supaya kita bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bahwa pembaptisan terjadi sesudah Yesus mati. Amin. Roma 6 ayat 3 dan 4 mengkonfirm akan hal itu. Sehingga semua orang yang diselamatkan oleh Yesus sebelum Yesus mati adalah selamat. Kenapa? Karena kata-kata Yesus jauh lebih powerful. Hari ini dosamu telah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Apakah orang itu selamat? Selamat. Udah dibaptis? Belum. Pembaptisan terjadi sesudah Yesus mati. Itu sebabnya kalau kita mati bersama-sama dengan dia, kita juga akan bangkit bersama-sama dengan dia. Setiap orang yang bertobat dalam Kristus, itulah yang percaya kepada Injil yang sejati. Amin. Hari ini kita melihat ada api-api yang lain di dalam kehidupan kita. Ada Injil manusia. Ada Injil yang menyukakan manusia. Dan juga ada Injil yang tidak dimengerti atau susah untuk dimengerti. Saya berharap kita bisa ke rumah kembali, mempelajari lagi. Apa api-api yang mungkin bisa asing yang kita persembahkan selama ini di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat. Kasih karunia yang begitu besar. Seharusnya memberikan kita kesempatan. Bukan untuk mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebaliknya, semakin menggali kebenaran firman Tuhan. Dan lewat itu nama Tuhan akan dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Saya percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna. Allah yang mengasihi jemaat ini. Tetapi juga Allah yang mengasihi semua orang yang datang ke tempat ini, Tuhan. Bantu kami, Bapak, untuk punya rasa rindu, cinta akan kebenaran Engkau. Biarlah Engkau yang mengetuk hati kami, Tuhan. Supaya kami tertarik akan kebenaran Engkau. Supaya kami tidak mau hidup di dalam api yang asing di hadapan Engkau.
Mungkin hari ini kami tidak mati langsung seperti Nadab dan Abihu. Tapi jikalau kami mengeraskan hati kami, kasih karunia Engkau akan menjadi masalah buat diri kami sendiri. Karena Engkau berkata, Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kami berdoa Tuhan, agar Kau berikan kepada kami semua di sini hati yang lembut, untuk mau mempelajari Tuhan, Injil yang sejati, Kristus yang sejati, dan juga roh yang sejati, yang hanya daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan di dalam nama itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.